Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi nikmat iman, kesehatan, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan hidayah Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah sedikit tentang sedihnya wanita haid di Ramadan. Apakah ada nasihat untuk melipur lara bagi wanita haid di bulan Ramadan? Ya, tentu pasti ada nasihatnya. Yang pertama, sarannya adalah bersedih. Kenapa demikian? Karena ketika seorang wanita yang bersemangat dalam beribadah, mempunyai ekspektasi ataupun harapan lebih di bulan Ramadan ini, lalu qadarullah datang bulan sehingga dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, lalu dia merasa sedih karena nggak bisa beribadah. Maka sedih itu adalah bukti keimanan di dalam sanubarinya, dan sedih itu yang akan membuatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia bisa mendapatkan pahala seperti saudari-saudari lainnya yang dalam kondisi normal ketika mereka sedang berpuasa dan sholat. Nah, kondisi itu menunjukkan adanya iman, dan sedih mereka itu yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedih itu penting, tapi jangan diganti. Sedih itu menunjukkan adanya tanda keimanan sehingga mereka mendapatkan pahala seperti saudari mereka yang tetap beribadah di hari-hari istimewa ini. Poin keduanya, khususnya kepada wanita, para ibu-ibu serta sahabat-sahabatku sekalian, kita harus meresapi kembali apa arti kita sebenarnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu", yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi tugas kita untuk beribadah. Nah, pertanyaan besarnya, apa arti ibadah? Kalau kita melihat penjelasan ibadah dari lisan Al-Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, kata Imam Mujahid, makna ibadah dalam ayat adalah li'amruhum wa anahahum, yang artinya untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah, maka kita sedang beribadah. Dan sebaliknya, pada saat kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita pun sedang beribadah. Kemudian kita masuk ke dalam konteks pembahasan kita. Ketika wanita sedang haid atau menstruasi, ada larangan atau tidak dari Allah kepada mereka? Jawabannya ada. Mereka dilarang sholat, mereka dilarang puasa. Maka ketika mereka tidak sholat dan tidak puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Allah, maka mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, segera move on. Ayo kita move on, kita kerjakan lumbung pahala yang lain. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan, seperti berzikir, ataupun zikir pagi petang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Nabi itu berzikir dalam segala kondisi, baik ia dalam kondisi suci ataupun tidak suci. Jadi banyak berzikir. Dia juga meroja'ah hafalan Al-Qur'annya, atau dia membaca Al-Qur'anul Karim. Dia bisa berinfak, bersedekah, atau dia bisa memainkan hatinya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peluang dia sama dengan saudara-saudari lainnya yang terkena haid, nifas, atau mens. Kita bisa mendapatkan predikat takwa yang sama dalam mencari Lailatul Qadar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sahabat-sahabatku, kakak-kakakku, saudara-saudara perempuanku, dan para wanita lain di luar sana, semoga kita bisa tetap fokus menjalankan dan mencari predikat takwa dan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.